Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali belajar untuk materi KD 3.2. Namun pada hari ini kita akan lebih berfokus pada materi Sistem Informasi Geografis atau yang juga disingkat sebagai SIG. Sebelum kita mempelajari tentang materi SIG, akan lebih baik kita mereview materi kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini adalah suatu langkah, cara, atau suatu seni yang dilakukan untuk melakukan atau pengkajian data dari jarak yang jauh. Kita menggunakan wahana atau menggunakan sensor dalam pengambilan datanya. Biasanya itu wahananya itu diterbangkan agar dapat mengambil cakupan yang lebih luas dalam pengambilan datanya. Penginderaan jauh ini memiliki beberapa komponen seperti energi, contohnya matahari, terus ada wahana, ada objek, ada atmosfer, penggunaan data, dan perolehan data. Nantinya penginderaan jauh ini akan menghasilkan dua jenis data. Yang pertama itu ada citra non foto dan citra foto. Untuk citra non foto ini dilakukan menghasilkan data berupa data hasil scan. Sementara kalau citra foto ini menghasilkan data berupa Sementara untuk citra foto akan menghasilkan data berupa data foto citra atau foto udara. Selanjutnya, data yang kita peroleh dari penginderaan jauh ini akan kita interpretasikan menggunakan beberapa indikator seperti rona, warna, besar, pola, dan lainnya yang bertujuan untuk lebih mengkaji secara detail bagaimana objek yang ada di permukaan bumi. Sekian untuk materi penginderaan jauh. Selanjutnya kita masuk pada materi sistem informasi geografis. Selanjutnya, Ibu sudah menampilkan slide tentang sistem informasi geografis. Sebelum kita lebih mendalami materinya, alangkah lebih baik kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari sistem informasi geografis ini. Sebelum itu kita masuk dulu pada pengertian. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian sistem informasi geografis menurut beberapa para ahli. Yang pertama kita lihat berdasarkan pendapat dari Rice tahun 2000, beliau berpendapat bahwa SIG ini merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasi, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Selanjutnya kita lihat berdasarkan pendapat Cockburn tahun 1992. Beliau berpendapat bahwa SIG itu merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data. Sistem yang diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi. Yang pertama itu untuk akuisisi dan verifikasi data. Yang kedua itu adalah untuk kompilasi data. Yang ketiga itu untuk penyimpanan. Yang keempat untuk perubahan dan updating data. Yang kelima itu untuk penyimpanan dan pertukaran data. Yang keenam untuk memanipulasi. Yang ketujuh untuk memanggil dan mempresentasikan data. Dan yang terakhir itu untuk analisis data. Selanjutnya, pendapat menurut Guobo tahun 2002, beliau berpendapat bahwa SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menghimpun, dan menampilkan baik data spasial maupun data non-spasial. Selanjutnya kita masuk pada tokoh yang terakhir, yaitu berdasarkan Bako Surtanal. Bako Surtanal ini merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Badan ini berpendapat bahwa SIG itu merupakan suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras,
komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personal yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh dan beberapa ahli ini, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis merupakan sistem yang khusus untuk memperoleh database yang berisi data dengan referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Data yang diperoleh nantinya kita dapatkan dari data citra penginderaan jauh. Semua informasi yang diproses menggunakan komputer kemudian akan dikombinasikan menjadi informasi yang kita butuhkan. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengolah beberapa perencanaan seperti perencanaan pembangunan, perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk, tata guna lahan, informasi kesehatan, pendidikan, pemerintahan. Lalu juga bisa untuk menganalisis untuk keperluan tanggap bencana. Seperti kita analisis dari bagaimana rawan bencana di suatu wilayah. Untuk pengertian, cukup sampai di sini. Kita masuk pada ide pokok selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen SIG. Dalam komponen-komponennya, SIG ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada perangkat keras yang disebut sebagai hardware. Hardware ini adalah komponen SIG yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Hardware terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini adalah perangkat utama dari komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Selanjutnya itu ada VDU, yaitu Visual Display Unit, yang merupakan komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan di CPU. Selanjutnya itu ada disk drive yang merupakan bagian dari CPU untuk menghidupkan suatu program. Selanjutnya itu ada type drive yang merupakan bagian dari CPU yang berguna sebagai penyimpanan data hasil pemrosesan sebelumnya. Selanjutnya ada digizer yang merupakan alat yang mengubah data teristis menjadi sebuah data digital. Selanjutnya itu ada printer yang merupakan alat cetak data maupun peta dalam ukuran yang relatif kecil. Sementara plotter berfungsi sebagai memiliki fungsi yang sama seperti printer, namun hasil yang didapatkan nantinya akan lebih besar dan lebih lebar dari printer. Selanjutnya kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu adalah perangkat lunak yang disebut juga sebagai software. Perangkat lunak atau software ini merupakan suatu komponen SIG berupa program-program yang mendukung kinerja SIG. Seperti contohnya itu adalah input data, proses data, atau output data. Perangkat lunaknya itu contohnya itu seperti ada MapInfo, ArcView, R2V, RInfo, dan sebagainya. Ada contoh lain itu seperti ArcMap yang lazim digunakan saat sekarang ini, terus ada NV. Untuk contoh dari perangkat lunak ini akan Ibu tampilkan kepada Ananda. Jadi Ananda semuanya, ini adalah contoh dari aplikasi ArcMap yang digunakan dalam pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Bisa kita lihat seperti inilah nantinya data yang sudah kita peroleh sebelumnya diolah menjadi sebuah peta. Bisa kita lihat, ini merupakan contoh peta administrasi untuk wilayah Pegambiran Ampalu. Ini merupakan contoh untuk pengolahan data di SIG. Nah, nantinya Ananda akan mempelajari aplikasi seperti ini lebih mendalam pada saat perkuliahan jika Ananda mengambil jurusan geografi nantinya. Selanjutnya kita lanjut lagi pada komponen yang ketiga, yaitu ada manusia yang berfungsi atau yang juga disebut sebagai user atau brainware. Komponen manusia ini berguna sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan publikasi dari data geografis.
komponen Brainware ini akan bertugas sebagai pengelola data hasil dari lapangan yang selanjutnya akan diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuan pembuatan peta tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi sumber data dan basis data SIG. Pertama, kita akan lihat terlebih dahulu yaitu sumber data SIG. SIG ini mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai macam data pada wilayah tertentu yang ada di permukaan bumi. Menggabungkan data tersebut, lalu ia akan membantu untuk menganalisis, lalu memetakan bagaimana hasil dari analisis tersebut. Untuk data yang akan dipakai, sumber data SIG ini memiliki beberapa sumber. Yang pertama itu adalah kantor atau lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Contoh terdekat yang bisa kita lihat itu ada BPS, Badan Statistik, Badan Statistik ini bisa kita lihat kantornya itu ada di jalan dekat Transmart. Itu tuh biasanya kalau kita membutuhkan data dari jumlah penduduk, hasil panen, atau berapa luas wilayah, macam-macam data lainnya, kita bisa ambil datanya dari sana karena badan itu juga rutin melakukan sensus. Jadi biasanya data dari PPS ini lebih update begitu. Selanjutnya itu bisa kita lihat dari sumber data berupa dari data penduduk, curah hujan, dan lainnya. Selanjutnya ada laporan penelitian atau hasil kerja yang ditulis dalam jurnal, laporan, dan lainnya. Biasanya untuk laporan penelitian atau hasil kerja ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan dari lapangan, lalu hasilnya nanti dibuat dalam bentuk laporan lalu dipublikasikan. Jadi biasanya kalau laporan penelitian ini juga bisa update jika penelitiannya juga dilakukan pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada pengukuran lapangan, seperti laporan pengukuran cuaca dan pencatatan bencana alam. Terus ada data digital, seperti data digitasi pada peta dan citra, dan yang terakhir itu contohnya seperti peta pada peta topografi, persebaran iklim penduduk, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada sumber data yang kedua. Yang pertama itu ada, yang selanjutnya itu adalah data satelit atau foto udara. Contoh untuk foto satelit dan foto udara ini sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, yaitu pengambilan datanya dilakukan dari jarak yang jauh. Ananda bisa lihat pada materi yang sudah Ibu paparkan minggu kemarin. Kita lanjut pada basis data. Basis data ini juga disebut sebagai database yang merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik dan dapat diperiksa menggunakan suatu program yang memperoleh informasi basis data ini. Basis data merupakan kumpulan data yang berbentuk file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk menghasilkan data informasi yang baru. Selanjutnya kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengolahan data SIG. Untuk pengolahan data SIG ini memiliki beberapa step. Yang pertama itu ada tahap perolehan data. Tahap perolehan data ini ada karena kita dalam SIG memerlukan data masukan yang akurat yang nantinya akan kita gunakan untuk memperoleh informasi terbaru dan informasi yang paling benar untuk menghasilkan informasi atau kumpulan-kumpulan data selanjutnya. Contoh dari tahap perolehan data ini bisa kita lihat pertama dari data lapangan. Kita lihat dari data lapangan, yaitu data diperoleh langsung dari hasil pengukuran lapangan. Contohnya itu seperti pengukuran terhadap curah hujan dan di suatu wilayah, pengukuran debit air, pengukuran kemiringan lereng, dan pengukuran lainnya. Yang kedua itu bisa kita lihat dari data peta, yaitu
peta yang dituangkan ke dalam kertas atau film. Contohnya itu seperti peta geologi, peta hidrologi, dan lainnya. Peta ini juga tergolong dalam peta mentah atau data mentah. Selanjutnya itu ada data citra yang diperoleh dari data penginderaan jauh. Dan yang terakhir adalah database yang memberikan informasi sangat penting bagi sistem informasi geografi. Data yang dihasilkan dalam bentuk database ini dapat memuat informasi-informasi yang sangat tidak terbatas. Yang kedua dalam pengolahan datasheet ini yaitu adalah tahap input data. Tahap input data ini merupakan tahap yang kita lakukan setelah kita memperoleh data dari beberapa sumber tadi. Data ini selanjutnya kita olah dan kita masukkan ke dalam aplikasi pengolahan data tersebut. Contoh aplikasi tadi sudah Ibu tampilkan, ada RMap, ada RView, ada NV, dan ada lainnya. Setelah kita masuk dalam tahap input data, kita masuk dalam tahap pengolahan manipulasi dan analisis data sheet. Tahap ini merupakan tahap inti dari keseluruhan rangkaian program sistem informasi geografis. Maksudnya itu, kan kita sudah memasukkan data tadi kan dalam program sistem informasi geografisnya. Selanjutnya data itu kita olah. Contoh pengolahannya itu seperti kita overlay mungkin, atau kita buffer, atau kita potong, atau kita lakukan penggabungan dalam menjadi beberapa jenis. Hal ini kita lakukan dalam tahap pengolahan manipulasi dan analisis dataset. Dan langkah terakhir kita adalah tahap output data sistem informasi geografis. Data keluaran ini merupakan data informasi yang disajikan berupa peta, bagan, tabel, grafik, atau data-data perhitungan lainnya. Intinya itu, pada tahapan ini, data yang dihasilkan diwujudkan dalam bentuk tampilan komputer, atau mungkin bisa juga kita cetak di kertas maupun di sarana lainnya. Setelah kita bahas tentang pengolahan datasheet, kita masuk pada kegunaan datasheet. Setelah pemaparan materi yang sudah Ibu lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa SIG ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama itu untuk memasukkan dan mengumpulkan data geografi. Yang kedua itu untuk mengintegrasikan data geografi. Yang ketiga, untuk memeriksa, mengoreksi, dan mengedit data geografi. Yang keempat, untuk menyimpan dan memanggil kembali data geografi. Yang kelima, untuk mengelola data geografi. Yang keenam, untuk memanipulasi data geografi. Yang ketujuh, untuk menganalisis data geografi. Dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan keluaran berupa peta, bagan, atau grafik maupun dalam bentuk media cetak. Sekian untuk materi dari sistem informasi geografis. Untuk mempermudah Anda lagi nantinya, Ibu akan mencantumkan beberapa bahan ajar yang dapat Anda semua gunakan sebagai media pembelajaran untuk menghadapi ujian PTS di depan nanti. Untuk video pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau keteledoran dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.